Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pembahasan kita kali ini adalah tentang urgensi tema, pendekatan, dan metode dalam studi Islam. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mengkaji tentang dua dimensi agama Islam, yaitu bahwa ketika kita mengatakan Islam, kata Islam yang kita maksud ini itu akan mengarah kepada salah satu dari kedua hal ini, yaitu apa yang disebut dengan dimensi prinsip dan dimensi turunan atau historis. Ketika yang kita maksud itu adalah dimensi prinsip, maka itu berupa wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, dua kategorisasi ini harus jelas di dalam benak kita, karena dua dimensi ini itu berbeda satu sama lain, ya, tetapi saling terkait erat. Dan ketidakmampuan dalam melakukan kategorisasi ini itu akan berisiko, bahkan berakibat fatal dalam pembicaraan tentang Islam itu sendiri. Karena di tengah masyarakat saat ini sering muncul perdebatan-perdebatan, ya, saling menuduh satu sama lain, saling menyalahkan satu sama lain. Perdebatan tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi bila kategorisasi ini sama-sama difahami. Sehingga kita mungkin pernah mendengar ada orang yang berkata Islam itu satu, tidak perlu dikotak-kotakan, tidak perlu dibagi-bagi, tidak perlu bermazhab-mazhab. Islam ya Islam, satu, Al-Qur'annya satu. Tidak boleh kita berkelompok-kelompok, terkotak-kotak di dalam mazhab. Dan perkataan seperti itu seringkali terlontar, ya, pada saat mereka berdebat tentang adanya mazhab-mazhab, perbedaan-perbedaan di tengah umat Islam. Jadi seolah-olah perbedaan-perbedaan yang muncul di tengah umat Islam itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak perlu terjadi. Seharusnya umat Islam itu bersatu, karena memang Islam itu satu, tidak berkotak-kotak. Sehingga mereka yang sudah terkotak-kotak dalam mazhab-mazhab itu, mereka yang sudah sesat. Tidak sedikit terlontar kata-kata yang demikian, ya, di tengah masyarakat. Nah, itu terjadi karena di dalam benak mereka tidak memiliki kejelasan dua kategorisasi. Bahwa Islam itu ada dimensi prinsip dan ada dimensi turunannya. Dimensi prinsip itu adalah teks wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Nah, pada dimensi prinsip ini, itu semua orang Islam bersatu. Bahwa Islam itu sumbernya adalah Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi, dua sumber utamanya. Secara epistemologis, teks Al-Quran dan hadis atau sunnah kebenarannya bersifat mutlak. Al-Quran pasti benar, hadis-hadis itu pasti benar. Sedikit saja di dalam diri kita ada keraguan pada kebenaran yang disampaikan wahyu, baik dalam Al-Quran maupun hadis, maka itu akan membatalkan keimanan. Jadi kita selaku umat Islam wajib percaya 100% bahwa tiap yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun melalui hadis-hadis Nabi Muhammad itu adalah kebenaran yang tidak diragukan lagi. Dan pada dimensi ini, Islam juga itu bersifat statis, tidak akan berubah. Dia sudah final, tidak ada pengurangan dan penambahan teks wahyu. Dan disinilah yang dimaksud dengan perkataan bahwa Islam itu satu. Seperti yang tadi sudah dicontohkan. Pada tataran ini, semua orang Islam, apapun mazhabnya, ya, apapun ormasnya, mereka bersatu bahwa tuntunan hidup mereka itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan apapun yang dikatakan Allah dalam Al-Quran dan juga Sunnah Nabi itu adalah benar dan kebenarannya 100%, tidak diragukan. Makanya kalau ada aliran-aliran di dalam agama Islam ini yang mengandung unsur-unsur keraguan terhadap sebagian ayat-ayat maupun hadis Nabi,
itu akan digolongkan kepada aliran yang sesat, bahkan dianggap sudah murtad. Tapi selama kelompok-kelompok tersebut masih berbasiskan kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka masih menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama bagi pemahaman dan praktek-praktek keagamaannya, maka mereka masih tergolong ummatul muslimin, tergolong umat Islam, meskipun mereka ada perbedaan pada pemahaman dan pengamalan dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu dimensi prinsip. Nah, yang kedua adalah dimensi historis dari agama Islam, yaitu mencakup dua hal, pemahaman dan pengamalan. Pemahaman dan pengamalan atas teks Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Nah, dimensi historis dari agama Islam ini memiliki karakteristik yang berbeda kontras dengan dimensi normatifnya. Jika tadi pada dimensi normatif Islam itu bersifat mutlak, pasti kebenarannya, maka pada dimensi historis ini Islam itu bersifat relatif. Islam pada dimensi normatif, yaitu Al-Quran dan Sunnah, itu mutlak kebenarannya. Tetapi Islam pada dimensi historis ini, yaitu pemahaman dan pengamalan dari Al-Quran dan Sunnah itu bersifat relatif. Tingkat kebenarannya tidak 100%. Itulah kenapa kemudian pada dimensi historis inilah terjadi perbedaan-perbedaan. Pada dimensi historis inilah munculnya mazhab-mazhab, firqoh-firqoh, torikoh-torikoh, aliran-aliran di dalam umat Islam. Kemudian bila pada dimensi normatif itu Al-Quran dan Sunnah itu bersifat statis, bersifat final, tidak akan berubah, berkurang atau bertambah, maka pada dimensi historis ini Islam, yaitu pemahaman dan pengamalannya, itu bersifat dinamis. Terus terjadi perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan, pembaharuan-pembaharuan. Maka di tengah mazhab-mazhab ini, di tengah kelompok-kelompok ini pun akan terjadi perubahan-perubahan, baik pemahaman maupun pengamalannya. Bahkan pada tingkat perorangan, satu tokoh ulama misalkan pada suatu waktu berpendapat demikian terhadap suatu masalah. Ternyata seiring berjalannya waktu, pendapatnya itu berubah. Ini adalah satu hal yang wajar dan memang karakteristik dari dimensi historis ini. Misalkan dalam bidang tata cara pengamalan ibadah, itu muncul mazhab-mazhab. Perintah dalam Al-Quran satu, ayatnya jelas dalam Al-Quran maupun dalam sunnah. Ayat dan sunnah-sunnah atau hadis-hadis Nabi tentang surat ini juga tetap tidak akan berubah. Semua umat Islam mengimani perintah sholat. Namun pada pelaksanaannya terjadi perbedaan-perbedaan. Ada yang pakai usolli, ada yang tidak. Ada yang pakai kunut sholat subuhnya, ada yang tidak. Ada yang sedekapnya tepat di atas pusar, ada yang di bawah pusar. Ada juga yang tepat di atas dada. Fatihahnya ada yang bismillahnya dijaharkan, ada yang disirkan. Bahkan ada yang tidak baca bismillah saat Fatihah. Ada yang selesai sholat mengusap wajah, ada yang tidak. Ada yang selesai sholat dzikir berjamaah, ada yang dzikirnya sendiri-sendiri. Nah, muncul perbedaan-perbedaan seperti itu. Meskipun pada tataran prinsip mereka sepakat dalam hal misalkan sholat sehari 5 kali yang wajib. Sholat subuh waktu pelaksanaannya dari sekian sampai sekian. Sholat subuh 2 rakaat, duhur, asar, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Nah, itu kan hal-hal mendasar, mereka sama. Tapi pada perinciannya ya, itu terjadi perbedaan-perbedaan. Teksnya sama, ayat perintah
dan penjelasan tentang tata cara sholatnya sama dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi kemudian muncul perbedaan-perbedaan dalam memahaminya, dan otomatis melahirkan perbedaan-perbedaan dalam tata cara pelaksanaannya. Lalu mana yang benar dari kelompok-kelompok yang berbeda tersebut? Nah, dalam konteks ini kita tidak bisa memakai logika berpikir benar dan salah. Karena dalam konteks ini masing-masing pemahaman itu memiliki alur argumentasi. Mazhab Syafi'iyah yang berpendapat bahwa kunut pada sholat subuh itu sunnah, itu memiliki landasan argumentasi. Alur logikanya jelas. Dalil-dalil yang digunakan juga jelas. Tapi yang lain, Malikiyah, tidak memakai kunut, mereka juga memiliki argumentasi dan dalil-dalil yang kuat juga. Cuma masing-masing dari mazhab ini itu memiliki penekanan yang berbeda, memiliki perspektif yang berbeda dalam membangun argumentasinya. Dan seringkali satu topik itu diterangkan pada lebih dari satu riwayat hadis, dan masing-masing riwayat hadis ini itu memiliki perbedaan-perbedaan. Inilah yang menjadi akar perbedaan yang di kemudian hari muncul di tengah para ulama. Ya, misalkan pada kasus qunut subuh ini, mazhab Syafi'iyah yang meyakini bahwa qunut subuh itu adalah sunnah, itu memiliki landasan hadis. Mereka pun yang menolak atau tidak meyakini itu juga memiliki landasan hadis pula. Karena memang bisa jadi Rasulullah pada suatu kesempatan itu melaksanakan qunut subuh, pada kesempatan lain tidak melaksanakan qunut subuh. Yang jelas para ulama merumuskan hukum-hukum, merumuskan pendapat-pendapat itu berdasarkan hadis-hadis yang tersedia. Dan hadis-hadis tersebut bisa berbeda redaksi, berbeda keterangan antara satu dengan yang lainnya. Dan masing-masing ulama juga memiliki standarisasi yang tidak sama juga tentang kesohihan suatu hadis. Dan para ulama juga memiliki metode-metode yang beragam dalam memperlakukan hadis-hadis Nabi tersebut. Dan keragaman ini tentunya akan melahirkan perbedaan-perbedaan fatwa keagamaan, yang masing-masing fatwa ini kemudian diikuti oleh murid-muridnya oleh murid-muridnya lagi, dan seterusnya, sehingga akhirnya melahirkan kelompok-kelompok besar yang disebut dengan mazhab atau madhab itu. Nah, demikianlah proses bagaimana perbedaan pendapat itu muncul di tengah umat Islam, dan perbedaan pendapat ini kemudian melahirkan perbedaan pengamalan, dan kemudian karena diikuti oleh orang banyak, maka disitulah muncul apa yang disebut dengan mazhab. Ini adalah sesuatu yang niscaya, yang pasti, yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan beragama umat Islam. Al-Qur'annya satu, Nabi-nya satu, tetapi pemahaman tentang ayat-ayat tersebut, pemahaman tentang redaksi-redaksi hadis itu melahirkan perbedaan-perbedaan pendapat dan perbedaan-perbedaan pengamalan keagamaan. Selama perbedaan-perbedaan pendapat tersebut masing-masing digali berdasarkan metodologi yang tepat dan niat yang tulus karena Allah, maka itu hal yang sangat patut kita terima dan kita apresiasi. Inilah yang mungkin yang dimaksud dengan perbedaan itu adalah rahmat. Sejak kapan munculnya dua dimensi ini? Sejak kapan munculnya perbedaan-perbedaan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran Islam ini? Wahyu itu kan ajaran, dan ajaran itu diturunkan untuk diamalkan, dan yang mengamalkan itu adalah umat manusia. Nah, sebelum diamalkan, ajaran tersebut harus difahami terlebih dahulu. Nah, masalahnya kemudian pemahaman-pemahaman tersebut selalu
melahirkan perbedaan. Nah, masalahnya kemudian cara manusia memahami ajaran tersebut memiliki perbedaan-perbedaan. Jadi ibarat kita diberikan baju kemeja, itu masing-masing kita itu akan berbeda cara memakainya. Meskipun mereka memakainya sama ya di badan, tetapi ada yang lengan kancingnya dibuka, ada yang dipasang, ada yang kancing paling atasnya dimasukkan, ada yang dilepaskan, ada yang memakai dasi, ada yang tidak. Kemeja yang sama, yang serupa, tapi ada yang memakainya untuk bekerja ke kantor, ada yang memakainya untuk bekerja, atau ada yang memakainya untuk sekedar untuk di rumah, ada yang memakainya pagi, ada yang memakainya siang, ada yang memakainya malam, ada yang siang malam. Secara mendasar mungkin sama mereka memakainya untuk bahwa kemeja tersebut dipakai di badan. Cuma dari variasi dan seni memakainya itu masing-masing orang memiliki perbedaan. Demikian juga waktu pemakaiannya, kemudian juga fungsinya, tujuannya, kemudian kombinasinya dengan pakaian-pakaian yang lain itu berbeda. Muncul perbedaan-perbedaan dalam variasi pemakaian kemeja sesuai dengan selera, kebutuhan, dan kondisi yang ada. Ini hanya analogi saja. Wahyu itu kan ajaran, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Tetapi masing-masing umat Islam itu memiliki perbedaan dalam tata cara pengamalannya, disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan hidupnya, lingkungan sosial budayanya, lingkungan geografisnya. Nah, itu contoh munculnya keragaman pada level kelompok umat Islam. Sedangkan contoh pada tingkat individu, misalkan Imam Syafi'i yang terkenal dengan Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Qaul Qadim itu adalah pendapat-pendapat Imam Syafi'i ketika beliau berada di Baghdad. Sedangkan Qaul Jadid itu adalah pendapat-pendapat Imam Syafi'i setelah beliau pindah ke Mesir. Perbedaan tempat domisili Imam Syafi'i ini ternyata berpengaruh kepada cara beliau memahami persoalan-persoalan dalam agama Islam. Misalkan salah satu contoh saja dari pendapat beliau yang kemudian berubah adalah dalam masalah batal wudhu. Ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad atau Qaul Qadim, beliau berpendapat bahwa memakan daging unta itu bisa membatalkan wudhu. Sedangkan setelah beliau pindah ke Mesir, beliau merubah pendapatnya dan mengatakan bahwa memakan daging unta itu tidak membatalkan wudhu. Nah, ini contoh bahwa pada tataran historis ini, pemahaman seorang ulama terhadap satu persoalan agama itu bisa berubah mengikuti konteks sosial, budaya, dan juga geografis di mana beliau tinggal. Nah, perbedaan-perbedaan semacam ini bahkan terjadi sejak Nabi SAW masih hidup. Perbedaan ini itu terjadi karena faktor jarak. Ketika umat Islam, dalam konteks ini adalah para sahabat ya, ketika para sahabat berada di sekitar Nabi, maka setiap persoalan yang muncul itu akan langsung ditanyakan kepada Nabi dan akan langsung mendapatkan jawabannya, sehingga tidak sempat lagi muncul perbedaan-perbedaan. Ketika ada perdebatan di tengah para sahabat, langsung dihadapkan persoalannya itu kepada Nabi dan langsung diselesaikan pada saat itu juga. Betapa banyak hadis-hadis Nabi yang itu menerangkan tentang terjadinya perbedaan pendapat antar sahabat dan kemudian perbedaan mereka diselesaikan oleh Nabi sendiri. Artinya apa? Perbedaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, bahkan oleh para sahabat sendiri pada saat Nabi masih hidup. Namun pada saat itu memang setiap perbedaan yang terjadi akan langsung dihadapkan kepada Nabi, akan langsung dibawa kepada Nabi dan seketika diselesaikan oleh Nabi. Apapun jawaban Nabi, maka para sahabat yang berbeda pendapat ini akan menerimanya. Sehingga perbedaan ini tidak berkepanjangan dan tidak melahirkan perselisihan. Sebagai contoh
tentang perbedaan pendapat dengan para sahabat adalah pada kasus perang Ahzab. Selesai terjadinya perang, Rasulullah menyuruh sebagian sahabatnya untuk mendatangi benteng Bani Quraidah. Bani Quraidah ini adalah sekelompok orang-orang Yahudi yang pada saat perang Ahzab berkhianat. Dan selesai perang, Rasulullah menyuruh para sahabat itu untuk memberikan hukuman pada Yahudi Bani Quraidah tersebut. Nabi memerintahkan para sahabat tersebut untuk bergerak cepat menuju Bani Quraidah dan mengatakan jangan mengerjakan sholat asar sebelum sampai di benteng mereka. Lalu kemudian para sahabat itu berangkat. Pasukan pimpinannya adalah sahabat Ali bin. Lalu kemudian pasukan tersebut berangkat yang dipimpin oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, ternyata apa? Di tengah perjalanan, waktu asar sudah hampir habis, mereka belum sampai di tujuan. Nah, disitulah kemudian terjadi perdebatan di antara para sahabat yang diutus ini. Apakah mereka melaksanakan sholat asar ataukah tidak? Berhubung kata-kata Nabi jelas tadi perintahnya, jangan sekali-kali mengerjakan sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Nah, akhirnya mereka terpecah menjadi dua kelompok. Ada sebagian sahabat yang tetap melanjutkan perjalanan dan mengerjakan sholat asar di perkampungan Bani Quraidah. Bahkan ada sebagian riwayat yang mengatakan ada sejumlah sahabat yang mengerjakan sholat asarnya itu setelah sholat isya karena sampai di tujuan itu malam. Nah, sebagian sahabat yang lain tetap mengerjakan sholat asar pada waktunya karena mereka memahami kata-kata Nabi untuk tidak mengerjakan sholat asar kecuali di Bani Quraidah secara majazi, bahwa kata-kata Nabi itu adalah majaz supaya bergerak cepat sehingga nyampe ke sana sebelum waktu asar habis. Itulah kenapa kemudian mereka tetap melaksanakan sholat asar. Nah, kemudian persoalan ini diadukan kepada Nabi dan akhirnya kemudian Nabi memutuskan untuk membenarkan keduanya. Contoh lainnya misalkan perdebatan antara sahabat Umar bin Khattab dengan sahabat Hisham bin Hakim. Suatu hari ketika sahabat Hisham bin Hakim melaksanakan sholat dan membaca surat Al-Furqan, itu kemudian didapati oleh sahabat Umar bin Khattab. Dan sahabat Umar bin Khattab mendengar surat Al-Furqan yang dibaca oleh Hisham bin Hakim itu berbeda dari yang pernah didengarkan dan dihafalkan oleh Umar bin Khattab. Nah, sehingga pada saat itu Umar bin Khattab marah besar dan menganggap Hisham bin Hakim telah membuat ayat yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Maka Umar pun dengan kemarahannya itu menunggu sampai selesai Hisham bin Hakim melaksanakan sholat. Begitu salam, tidak menunggu lama, sahabat Umar langsung menghampiri Hisham bin Hakim dalam keadaan emosi dan langsung menegur dengan keras Hisham bin Hakim. Dan terjadilah perdebatan. Umar menuduh Hisham bin Hakim telah merubah ayat Al-Quran dan Hisham bin Hakim tidak mengakuinya. Dia menjawab bahwa surat Al-Furqan yang barusan dia baca itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Akhirnya kemudian Hisham bin Hakim dibawa oleh Umar ke hadapan Nabi SAW. Dan akhirnya oleh Nabi, kedua sahabatnya ini disuruh untuk membacakan surat Al-Furqan dengan versinya masing-masing. Lalu apa jawaban Nabi? Ternyata Nabi membenarkan keduanya. Beliau bersabda, "Inna hadzal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara." Sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan dengan 7 huruf, maka bacalah dengan cara yang paling mudah menurutmu. Riwayat Bukhari. Jadi, perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman terhadap teks Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Nabi itu sudah terjadi sejak era Nabi SAW masih hidup. Dan pada saat itu
setiap perbedaan dan perdebatan yang terjadi langsung dihadapkan kepada Nabi dan segera mendapatkan jawabannya, sehingga tidak berkepanjangan. Perbedaan menjadi sesuatu yang niscaya. Para sahabat memiliki tingkat intelektualitas yang berbeda-beda, memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki intensitas hubungan yang berbeda dengan Rasulullah SAW, sehingga sangat wajar bila mereka juga memiliki perbedaan dalam memahami perintah-perintah Rasulullah SAW. Dan seperti terlihat pada dua contoh kasus tadi, Rasulullah membuka ruang-ruang perbedaan. Rasulullah sadar, dan seperti nampak pada dua contoh kasus barusan, bahwa Rasulullah memaklumi adanya perbedaan-perbedaan pendapat tersebut. Beliau tidak memandang itu sesuatu yang salah, karena memang perbedaan semacam itu adalah hal yang wajar, yang niscaya, yang tidak bisa dihindari. Dan di kemudian hari itulah yang menjadi ruang ijtihad bagi generasi para ulama berikutnya pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentang ijtihad ini ada riwayat menarik yang penting kita perhatikan di sini. Jadi suatu hari Rasulullah SAW mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman. Sebelum berangkat, Mu'adz bin Jabal di briefing dulu oleh Nabi. Nabi bertanya, "Kaifa taqdi idza 'arada laka qada'un?" Bagaimana cara kamu memberi keputusan ketika muncul suatu persoalan? Kemudian sahabat Mu'adz menjawab, "Aku akan memutuskan berdasarkan kitabullah. Aqdi bi kitabillah." Kemudian Nabi bertanya, "Jika kamu tidak menemukan dasar di dalam Al-Quran, lalu apa yang akan kamu lakukan?" Kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab, "Aqdi bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku akan memutuskan pendapatku berdasarkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata Nabi tidak berhenti sampai di situ. Nabi kembali bertanya, "Lalu jika dalam sunnah Nabi juga tidak ditemukan, apa yang akan engkau lakukan, wahai Mu'adz?" Kemudian Mu'adz menjawab, "Ajtahidu bi ra'yi." Aku akan berijtihad dengan akalku sendiri. Aku akan memutuskan berdasarkan pendapatku sendiri. Kemudian Rasulullah pun lega, menepuk-nepuk dada Mu'adz sebagai tanda ridha, dan berangkatlah Mu'adz ke Yaman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Jelas sampai di sini bahwa sejak awal diturunkannya, wahyu telah diposisikan sebagai subjek kajian, subjek yang diamati, subjek yang diteliti. Dan dalam proses pengkajian, pengamatan, dan penelitian itu selalu melahirkan perbedaan-perbedaan perspektif atau sudut pandang yang pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan pendapat dan putusan hukum. Pada saat Nabi masih hidup, pengkajian ini masih belum intensif dilakukan. Berhubung setiap muncul persoalan itu akan langsung diselesaikan di hadapan Nabi. Kondisi berubah setelah Nabi SAW wafat. Persoalan-persoalan terus bermunculan dan perbedaan-perbedaan juga terus terjadi. Dan wafatnya Nabi itu berarti tidak adanya lagi otoritas kebenaran yang mutlak. Pada akhirnya, perbedaan-perbedaan ini tidak bisa dituntaskan segera dan akhirnya menimbulkan gejolak-gejolak dan perbedaan-perbedaan berikutnya. Sampai akhirnya kemudian melahirkan firqah-firqah, mazhab-mazhab. Seiring waktu, dakwah Islam semakin menyebar hingga keluar jazirah Arab. Islam dianut oleh umat manusia dari beragam suku, bangsa, ras, background agama sebelumnya, kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Seiring dengan itu, bermunculanlah
persoalan-persoalan yang sama sekali baru, yang itu tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terjadi di era-era awal pada saat Islam masih di Jazirah Arab. Namun keragaman masalah ini di sisi yang lain itu menjadi berkah bagi perkembangan intelektualitas umat Islam itu sendiri. Tokoh-tokoh intelektual, para ulama yang ada pada saat itu akhirnya dituntut untuk lebih intensif lagi melakukan kajian-kajian terhadap teks wahyu Al-Quran dan Sunnah untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Hasilnya adalah produk-produk hukum yang itu berdasarkan kebutuhan di wilayah masing-masing. Ada satu persoalan yang misalkan dihukumi haram di satu tempat, tapi kemudian di tempat yang berbeda, di kota yang berbeda itu dihukumi halal. Ya contohnya yang tadi sebelumnya saya sebutkan, kasus memakan daging unta yang membatalkan wudhu itu. Yang pada akhirnya itu semua melahirkan hasanah intelektual yang sangat kaya di tengah umat Islam. Ada beragam topik persoalan keagamaan yang muncul, dan kondisi tersebut menstimulus terjadinya beragam kajian-kajian keilmuan terhadap teks Al-Quran dan Sunnah, yang pada akhirnya melahirkan beragam pula produk-produk keilmuan, produk-produk hukum, konsep-konsep, teori-teori, dan tentunya juga adalah beragamnya tata cara praktek keagamaan dalam semua bidang kehidupan. Kekayaan hazanah intelektual ini kemudian dikategorisasikan. Kategorisasi berdasarkan tema-tema pembahasan itu kemudian melahirkan disiplin-disiplin keilmuan. Tema-tema yang terkait dengan praktek-praktek peribadatan seperti wudhu, sholat, puasa, zakat, haji, praktek jual beli, tata cara pengurusan jenazah, ya, tata cara pernikahan, itu semua dan lain sebagainya, termasuk sampai pada persoalan kaidah-kaidah atau aturan-aturan dalam peperangan, itu semua kemudian dikategorikan sebagai bagian daripada ilmu fikih. Kemudian tema-tema yang terkait tentang keimanan, tentang ketuhanan, tentang sifat-sifat Allah, tentang persoalan iman dan kafir, dan yang semacamnya dikategorisasikan menjadi ilmu kalam atau ilmu usuluddin. Tema-tema yang terkait dengan cara-cara memahami Al-Quran, makna-maknanya, kemudian juga tata cara pembacaannya, kemudian sejarah modifikasi Al-Quran, itu kemudian masuk dalam kategori ulumul Quran, ilmu-ilmu seputar Al-Quran, yang itu di dalamnya juga ada banyak ragamnya yang terkait dengan tata cara membunyikan huruf-huruf dan kata-kata serta kalimat dalam Al-Quran, itu dimasukkan ke dalam kategori ilmu tajwid. Kemudian yang terkait dengan pemaknaan kata per kata, kalimat per kalimat dalam Al-Quran, itu masuk ke dalam kategori ilmu tafsir dan lain sebagainya. Kemudian tema-tema yang terkait seputar hadis, baik sejarahnya, baik klasifikasinya, baik pembahasan seputar proses periwayatannya, itu kemudian masuk ke dalam kategori ulumul hadis. Ada juga tema-tema seputar proses tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, bagaimana bisa melaksanakan ibadah itu dengan penuh ketenangan dan kekhusyuan, bagaimana ajaran Islam tentang pembersihan hati dari penyakit-penyakit batin. Pembahasan seputar topik-topik itu kemudian dikategorisasikan ke dalam ilmu tasawuf. Jadi persoalan-persoalan yang muncul, yang kemudian menjadi stimulus dilakukannya kajian-kajian intensif terhadap teks Al-Quran dan Sunnah, dilakukan oleh para ahli pada masanya masing-masing, itu kemudian tadi akhirnya menghasilkan
khazanah intelektual Islam yang begitu kaya. Disiplin-disiplin keilmuan Islam bermunculan. Dan ini kemudian hasilnya, manfaatnya bisa kita rasakan sampai sekarang. Inilah proses panjang lahirnya ilmu-ilmu di dalam tradisi Islam. Jadi terjadinya perbedaan-perbedaan pandangan atau pendapat terhadap makna teks-teks Al-Quran dan Sunnah itu adalah hal yang niscaya yang tidak bisa dihindarkan. Yang itu kemudian menghasilkan perbedaan tata cara pengamalan teks-teks wahyu tersebut. Masing-masing pihak memiliki perspektif yang berbeda dalam merumuskan pendapatnya. Demikian berlangsung selama ratusan tahun di tengah umat Islam dan sampai sekarang, sehingga kita tidak perlu kaget dengan fakta adanya perbedaan-perbedaan, dengan fakta adanya keragaman di tengah umat Islam dalam praktek-praktek keagamaannya. Waktu terus berjalan. Proses pertumbuhan dan perkembangan keilmuan di tengah umat Islam berlangsung seiring dengan pertumbuhan peradaban Islam itu sendiri. Sampai kira-kira waktu 1000 tahun, dari tahun 630-an sejak Rasulullah wafat sampai sekitar tahun 1700-an, umat Islam telah melewati puncak peradabannya dan tidak ada lagi perkembangan yang signifikan. Disiplin-disiplin keilmuan telah tumbuh pesat dan mapan. Fikih, tasawuf, kemudian juga ulumul Quran, ulumul hadis dan lain sebagainya, termasuk ilmu-ilmu kebahasaan, nahwu, shorof, balaghah dan seterusnya. Di samping juga karena faktor internal umat Islam, perpecahan politik antar kerajaan-kerajaan di dalamnya, itu kemudian membuat perkembangan ilmiah di tengah umat Islam menjadi stagnan. Sementara di belahan dunia yang lain, di barat, itu terjadi revolusi peradaban, kebangkitan peradaban barat, Renaissance. Belajar dari umat Islam, peradaban barat bangkit dan akhirnya melesat di jalurnya sendiri sampai kemudian pada tingkat yang melampaui kemajuan yang sudah dicapai oleh umat Islam. Sampai pada tahun 1700-an itulah kemudian umat Islam mulai tersadar bahwa peradaban barat kini telah melampauinya. Ilmu-ilmu pengetahuan berkembang pesat di barat. Demikian juga dengan teknologi. Itu semua kemudian berpengaruh kepada peningkatan dalam berbagai aspek kehidupannya, ekonomi, sosial, budaya. Penemuan teknologi-teknologi modern telah merubah secara drastis gaya dan kualitas hidup orang barat. Dalam bidang ekonomi, misalkan terjadi perkembangan pesat proses industrialisasi. Produk-produk barat kemudian membanjiri dunia timur termasuk dunia Islam itu sendiri. Demikian juga dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga melalui perangkat-perangkat teknologinya itu, orang barat memperkenalkan tradisi sosial budayanya termasuk agamanya ke peradaban-peradaban yang lainnya termasuk umat Islam melalui televisi, surat kabar, telepon, dan kemudian yang paling revolusioner adalah internet. Sehingga dalam berbagai sisi kehidupan, umat Islam harus menerima keunggulan peradaban barat. Ini kemudian semakin menyadarkan para cendekiawan muslim dan para ulama bahwa umat Islam telah jauh tertinggal. Nah, dari sinilah kemudian dimulai gerakan untuk membangkitkan kembali kemajuan Islam yang dulu pernah dicapai. Dan akhirnya mau tidak mau umat Islam harus belajar pada peradaban barat. Maka dimulailah proses
pertukaran pemikiran, proses belajar para ilmuwan muslim, para pelajar-pelajar Islam ke universitas-universitas di barat. Orang-orang Islam ya, kaum cendekiawannya mulai belajar teori-teori sosial, budaya, filsafat, politik yang dihasilkan oleh para ilmuwan-ilmuwan barat. Dan dari situ kemudian terjadi proses asimilasi pemikiran antara barat dengan Islam. Umat Islam mulai mengadopsi pemikiran-pemikiran barat untuk memaknakan kembali teks-teks keagamaannya. Para cendekiawan, para pelajar-pelajar muslim mulai belajar produk-produk pemikiran, produk-produk keilmuan barat dalam berbagai bidang, eksakta maupun ilmu sosial. Dalam bidang ilmu eksakta, misalkan belajar biologi, fisika, kimia, matematika, astronomi, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora, belajar psikologi, antropologi, sosiologi, filologi, dan lain sebagainya. Itu semua kemudian melahirkan tren baru pemikiran Islam, melahirkan pola-pola baru kajian keislaman. Wawasan-wawasan keilmuan yang dipelajari dari peradaban barat, terutama dalam bidang ilmu sosial dan humaniora, itu kemudian digunakan oleh para cendekiawan muslim generasi modern ini untuk memaknakan kembali teks-teks Al-Quran maupun Sunnah demi menghasilkan produk-produk hukum, menghasilkan pemahaman-pemahaman yang itu menyesuaikan dengan kebutuhan zaman di era modern. Dan memang kenyataannya topik-topik yang selama ini dibahas di tengah umat Islam melalui perspektif-perspektif keilmuan yang tersedia selama ini seperti fikih, tasawuf, dan lain-lain, itu tidak sedikit yang itu juga bisa dianalisa, bisa diteliti dengan menggunakan disiplin-disiplin keilmuan produk barat ini. Tema-tema keagamaan yang selama ini hanya dianalisa, hanya dikaji melalui perspektif-perspektif keilmuan tradisional Islam, itu kemudian mulai dikaji juga dengan perspektif-perspektif keilmuan modern yang mereka peroleh dari barat, misalkan psikologi dan sosiologi. Mulai terjadi persinggungan antara perspektif-perspektif keilmuan Islam yang tradisional seperti fikih, tasawuf, mukalam, dan sebagainya dengan perspektif-perspektif barat modern dalam topik-topik keislaman. Para pelajar dan cendekiawan muslim mulai menggunakan perspektif keilmuan barat modern itu yang relevan untuk mengkaji persoalan-persoalan dalam agama Islam. Misalkan yang masih dalam wilayah ilmu sosial dan ilmu humaniora. Meskipun sebenarnya di dalam tradisi Islam sendiri itu sudah sejak lama adanya persinggungan perspektif, ada persinggungan sudut pandang. Misalkan topik sholat, puasa, zakat, ritual-ritual ibadah. Pada mulanya topik sholat, puasa, zakat, dan ritual-ritual ibadah yang lain merupakan wilayah kajian ilmu fikih tentang tata caranya, pelaksanaannya, tentang syarat dan rukunnya, praktek pengamalannya. Selama ini dikaji oleh disiplin ilmu fikih. Tapi kemudian persoalan sholat yang selama ini hanya dikaji dari sisi tata cara dan praktek pelaksanaannya melalui disiplin ilmu fikih, itu kemudian mulai dikaji juga pada sisi batiniahnya, rasanya, kualitas pelaksanaannya, pada sisi spiritualitasnya. Dan ini dilakukan melalui pendekatan disiplin ilmu tasawuf. Misalkan dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Maka dalam karya beliau, misalkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau berbicara tentang sholat, puasa, zakat, haji, ya, tapi tidak hanya sebatas pada aspek tata cara praktis pelaksanaannya, tetapi juga lebih mendalami lagi beliau mengkaji ya, pada sisi spiritualitasnya,
pada sisi batiniah dari sholat. Inilah sekali lagi contoh bahwa di tengah umat Islam pun sudah ada tradisi dialog antar pendekatan. Sholat dikaji oleh fikih, hasilnya adalah tentang syarat, rukun, tata caranya. Sholat dikaji oleh ilmu tasawuf, maka hasilnya adalah norma-norma, adab-adab, langkah-langkah batiniah untuk mendapatkan sholat yang sempurna secara batiniah. Demikian juga dengan praktek-praktek ibadah yang lain seperti zakat, puasa. Kalau fikih selama ini bicara tentang bagaimana sholat supaya sah, maka tasawuf berbicara tentang bagaimana sholat itu supaya khusyuk, bagaimana sholat itu supaya bisa berpengaruh positif pada perilaku sehari-hari. Nah, itu salah satu contoh. Maka tradisi dialog antar perspektif ini semakin meningkat sejak perkenalan umat Islam pada tradisi-tradisi keilmuan barat modern. Maka muncullah kemudian disiplin-disiplin ilmu baru yang merupakan hasil perkawinan antara tradisi intelektual Islam dengan tradisi intelektual barat modern. Misalkan ada ilmu sosiologi Islam, kemudian psikologi Islam, filsafat Islam, teologi Islam, dan lain sebagainya. Munculnya ini semua itu semakin menambah kekayaan khazanah intelektual Islam. Kita ambil contoh, misalkan psikologi Islam. Pada mulanya umat Islam belajar ilmu psikologi, ilmu tentang kejiwaan. Yang dipelajari di situ adalah konsep-konsep, teori-teori, hasil-hasil penelitian para psikolog barat seputar problematika kejiwaan yang dialami oleh manusia. Ternyata para pelajar dan cendekiawan muslim ini semakin menyadari bahwa apa yang selama dikaji di dalam psikologi itu sebenarnya juga sudah dikaji dalam bentuk yang lain oleh para ilmuwan muslim melalui filsafat Islam atau tasawuf. Tentang persoalan depresi misalkan, ada beragam teori yang diungkapkan oleh para psikolog barat. Apa itu depresi, bagaimana cara penanganannya, bagaimana cara menyembuhkannya. Dan ternyata persoalan yang serupa itu sebenarnya selama ini sudah dikaji, sudah dibicarakan oleh para ilmuwan muslim, oleh para filosof, oleh para ahli-ahli sufi. Nah, ini kemudian menimbulkan gerakan untuk mengkaji ulang hasil-hasil pemikiran cendekiawan muslim, ilmuwan-ilmuwan muslim seputar persoalan kejiwaan ini. Ibnu Sina mengkaji persoalan kejiwaan juga. Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Khaldun, Ibnu Rushd, dan banyak pemikir muslim lainnya, itu mereka juga dalam karya-karya mereka itu juga ada pembahasan seputar kejiwaan manusia. Kajian pun terus dilakukan. Mereka kemudian melakukan perbandingan-perbandingan antara hasil pemikiran para ilmuwan muslim terkait kejiwaan ini dengan hasil-hasil pemikiran para psikolog barat ini. Didialogkan, didiskusikan, dan kemudian dirumuskan teori-teori baru, konsep-konsep baru yang itu kemudian menjadi cikal bakal lahirnya ilmu psikologi Islam. Di Indonesia sendiri ada pakarnya, yaitu Dr. Zakiyah Drajat. Itu adalah tokoh perumus psikologi Islam di Indonesia. Contoh konkretnya misalkan sholat. Selama ini sholat di tengah umat Islam dikaji melalui ilmu fikih. Secara batiniah, kejiwaan dikaji oleh ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf selama ini telah banyak menghasilkan konsep-konsep dan teori-teori tentang sholat, pengaruhnya terhadap kejiwaan. Persoalan kejiwaan ini di barat itu kan dikaji melalui ilmu psikologi. Dan dari sini kemudian dilakukan kajian lebih lanjut tentang pengaruh positif sholat terhadap kondisi kejiwaan seorang muslim. Sholat membawa ketenangan. Dalam Al-Quran sendiri diinformasikan bahwa sholat dapat membawa ketenangan. Sholat dapat berpengaruh positif pada perilaku seorang muslim.
dikaji oleh para ilmuwan muslim demikian. Dan ternyata apa? Hasil kajian tersebut cocok dengan teori-teori psikologi barat. Nah, kajian semacam ini kemudian berkembang pesat di tengah umat Islam, khususnya yang tertarik pada disiplin ilmu psikologi dan filsafat Islam. Maka dari hasil perkawinan antara filsafat Islam, ilmu tasawuf, dan ilmu psikologi barat modern, lahirlah psikologi Islam. Sehingga saat ini kita mengenal studi Islam sudah dalam bentuknya yang sangat kaya raya. Kita tinggal pilih dalam melakukan studi Islam ini, tema apa yang ingin kita geluti. Kita tinggal pilih perspektif mana yang ingin kita kuasai. Misalkan kita punya ketertarikan dalam bidang pendidikan Islam, tinggal kita bisa gali hasil-hasil riset para ilmuwan muslim tentang pendidikan. Ibnu Sina bicara tentang pendidikan, kemudian Ibnu Mishkaweh bicara tentang pendidikan, Ibnu Khaldun juga bicara tentang pendidikan, dan banyak ilmuwan muslim lain yang bicara tentang pendidikan. Meskipun itu sudah ratusan tahun yang lalu, tentu secara mendasar konsep-konsep dan teori mereka masih relevan dengan konteks pendidikan saat ini, tinggal kita gali. Nah, itu di satu sisi. Nah, di sisi yang lain kita juga belajar teori-teori dan konsep-konsep pendidikan yang dihasilkan oleh para ilmuwan barat. Nah, selanjutnya tinggal kita padukan hasil-hasil kekayaan intelektual para pendahulu kita ini, baik yang muslim maupun yang non-muslim ini. Nah, sampai di sini kita sudah mendapatkan gambaran jelas bahwa studi Islam itu sangat kaya. Ada beragam perspektif yang itu dibangun selama ratusan tahun oleh para pemikir Islam itu sendiri, maupun yang diperoleh dari hasil adopsi dengan peradaban barat. Kita tinggal pilih disiplin apa yang ingin kita geluti, perspektif mana yang ingin kita kuasai. Nah, inilah gambaran secara umum bagaimana perkembangan tema dan pendekatan dalam perkembangan studi Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.